Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa lagi di kelas sistem operasi. Untuk kali ini di week 10 kita akan membahas tentang I/O dan programmingnya. Oke, untuk materinya sendiri teman-teman bisa lihat di GitHub ya, di GitHub GitHub Pak Rahmat os.vlsm.org. Itu sudah ada materi-materinya ya, seperti biasa. eh, Kemudian slide ada di sini ya, slide silahkan anda diakses di sini. Kemudian slide dari buku Silversat juga diakses di sini, bisa diakses di link ini, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau untuk di buku Silversat nanti ada di chapter 12. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan slide ini untuk bahan belajar gitu ya. Oke, ya, so far ini tentang I/O ya. I/O itu kurang lebih tentang device ya, bagaimana kita bisa mengatur device ya. Device di dalam OS, di dalam komputer sendiri itu sangat banyak yang diatur oleh OS ya. Mulai dari I/O seperti keyboard, USB, kemudian ada VGA, kemudian ada apa namanya, PCI Express dan seterusnya. Oke, banyak sekali device-device yang diatur gitu ya. Oke, teman-teman nanti bisa baca materi teorinya di sini. Kemudian kalau ingin membaca dari buku Silversat juga bisa diakses di link tadi. Oke, ini I/O sistemnya. Oke. Oke, so far saya untuk di buku ini saya hanya hanya ingin menyampaikan satu slide saja, yaitu yang ada di sini ya. Ini yang ada di sini. Ini saya ingin menyampaikan ini saja, bahwa ini adalah contoh-contoh device ya, contoh-contoh device di dalam komputer beserta kecepatannya dan juga kecepatannya. Ada keyboard, ada USB 1, ada Bluetooth, ada USB 2, ada Ethernet, ada disk, ada USB 3, ada SATA, Thunderbolt, Ethernet, USB 3.1, fiber channel, oke, InfiniBand 40 gigabit Ethernet, PCI Express generasi 3 yang 8 line, kemudian sampai PCI Express generasi 3 yang 16 line. Nah, ini kurang lebih ya interface untuk I/O ya, I/O device dalam komputer kita beserta speednya. Nah, kalau teman-teman biasanya punya komputer desktop ya, desktop atau server yang menggunakan VGA seperti Nvidia, misalnya RTX 2080 Ti gitu ya, yang biasa digunakan untuk deep learning, nah itu biasanya dipasangnya di PCI Express. Nah, makanya perlu speed tinggi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mainan Thunderbolt ya, Thunderbolt. Oke, Thunderbolt ini Thunderbolt nggak tahu ini versi berapa. Yang jelas yang sekarang yang dipakai itu Thunderbolt 3.0. Nah, itu juga kalau tidak salah sampai 5 gigabit atau 10 gigabit per second gitu. Oke, ya, itu untuk teorinya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk saya sendiri di sesi kali ini saya ingin intro tentang programmingnya saja. Saya lebih concern tentang programmingnya saja ya. Oke, ini kita ambil dari slide Unix I/O programming ya. Oke, saya rasa Linux punya banyak kesamaan dengan Unix ya untuk sisi I/O-nya ya, karena Linux sendiri kan Unix like gitu. Oke, ya, kita mulai saja. Oke, kita mulai dari file system abstraction, directory, file descriptor. Ya, nanti ini istilah file descriptor ini akan sering kita jumpai di dalam chapter 10 ini, di dalam minggu 10 ini. Oke, ya, ini terminologinya. Yang pertama file, sequence of bytes of data. Jadi file itu adalah sequence of bytes of data. Oke, kemudian file system adalah space di mana file itu bisa disimpan, bisa di-store. Oke. Kemudian ada link. Link adalah sebuah nama ya. Named logical connection from a directory to a file. Jadi link. Nah, kemudian directory itu adalah special file ya, special file, special kind of file yang menyimpan links ke file-file yang lain. Nah, links to other files. Oke, file name sendiri adalah nama dari link ya. Jadi nama file itu adalah nama dari link tadi. Oke. Link itu adalah logical connection ya, dari directory ke file, ya, sequence of byte data tadi. Kemudian file name adalah nama dari link tersebut. Oke. Oke, kemudian ada path name ya, change of one or more file names paired by tanda
backslash. Ini slash ya, slash. Oke. Ya, ini kalau di Linux atau Unix pakai slash ya, kalau di Windows backslash gitu ya. Oke, kemudian ada inode. Inode, a segment of data in file system that describe a file, including how to find the rest of the file in the system. Oke, jadi segmen data di file system yang mendeskripsikan file, termasuk nanti untuk menemukan sisa dari filenya tersebut ada di mana di file system tuh. Nah, itu disimpan oleh inode. File descriptor, nah ini yang akan kita jumpai, sering kita jumpai. Oke, file descriptor. Nah, kita bisa anggap ini kayak penunjuk gitu ya. Ya, tipenya biasanya integer ya, integer, bukan pointer of integer tapi integer. Integer non-negative integer with a per process mapping to an open file description. Jadi ini ya ibaratnya kalau kita ingin mengakses suatu file, nah kita akan menggunakan sebuah pointer ya, sebuah pointer. Pointernya ini ya, mohon maaf ini bukan pointer dalam arti tipe data, tapi kiasan gitu ya, kiasan. Oh, ini yang adalah sebuah integer yang menunjuk ke file tadi gitu. Oke, open file descriptor ya. Open file descriptor adalah sebuah internal data structure, internal OS data structure ya, shareable between process. Oke, jadi kalau kita ingin mengakses sebuah file, nah nanti kita kalau dari sisi programmingnya itu pakai file descriptor. Nah, yang menjembatani antara file descriptor sama file langsung itu nanti adalah open file descriptor. Itu adalah internal OS data structure. Nah, ini yang biasanya nggak visible ke programmer. Yang visible ke programmer hanya file descriptornya saja. Oke. Nah, ini directory ya, sebuah special file yang isinya adalah link ke file-file lain. Nah, oke. Ya, file lain itu file yang ditunjuk dia itu tadi juga bisa sebuah directory juga, bisa sebuah file yang bukan directory. Oke, ini directory bla 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 kita sudah tahu. Oke. Kemudian file descriptor. Ya. Ya, each open file is associated with an open file descriptor. Jadi satu open file. Jadi kalau kita membuka file, satu file itu nanti berasosiasi dengan open file descriptor. Ya, kita tadi sudah bahas bahwa open file descriptor itu internal OS data structure, yang mana nanti menjembatani beberapa file descriptor. Oke. Nah, kurang lebih ilustrasinya begini. Ini ada proses ya, proses punya file descriptor 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita sudah tahu bahwa 0, 1, 2 itu biasanya sudah dipakai ya, by default sudah dipakai untuk standar input, standar output, dan standar error. Nah, oke ya. Jadi kalau kita buka file ya txt atau yang lain itu biasanya nanti nomornya mulai 3, 4 dan seterusnya. Karena 0, 1, 2 sudah dialokasikan untuk standar input, output, dan error. Nah, oke, jadi ini file descriptor. Oke. Nah, ini nanti di internal OS-nya ada open file descriptor. Nah, yang mana open file descriptor ini nanti menuju ke file. Nah, siapakah yang menyimpan informasi file, yaitu inode tadi. Nah, oke. Jadi itu diagramnya. Nah, kalau dari sisi programmer biasanya kita main-main di sini. Kalau dari sisi programmingnya kita main-main di file descriptor nanti untuk nulis ke file langsung. Nah, ininya kita nggak perlu pusingkan karena ini adalah pekerjaan OS gitu. Oke. Ya, intinya file descriptor adalah sebuah tadi kalau saya kiaskan sebuah pointer ya. Mungkin lebih tepatnya kita sebut untuk identifier aja ya, sebagai identifier untuk ke suatu file. Oke. Ya, untuk mengakses ke suatu file kita butuh file descriptor. Nah, oke, open file descriptor tadi internal OS data structure ya, yang menjembatani beberapa file descriptor nanti untuk mengakses file. Oke. Kemudian setiap file punya file access mode ya, ini specification nanti mengakses filenya itu dengan mode apa. Oke, kemudian ada file offset ya. Ya, ini menyatakan dia offsetnya ke byte nomor berapa. Dalam mengakses file itu nanti dia di posisi byte ke berapa. Nah, itu disebutnya offset. Oke.
Kemudian ya status file ya, ada status file, ada append atau enggak, atau blocking atau non blocking dan seterusnya. Oke. Ya ini Vivo special file dan pipe, nanti teman-teman bisa baca. Oke. Kemudian langsung saja kita masuk ke programmingnya ya, kurang lebih ini beberapa beberapa perintah ya, beberapa fungsi yang nanti teman-teman harus ketahui ya. Open, close, fd open, lseek, unlink ya, mungkin nanti ada write juga, fprintf, dprintf dan seterusnya. Tapi kurang lebih yang sering kita gunakan di Wix 10 adalah open, close ya, nanti write, kemudian fprintf, dprintf, dan juga ya mungkin lseek kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Dup ya, nanti ada dup. Dup. Yang pertama open dan close ya. Kita sudah tahu open dan close itu digunakan untuk membuka dan menutup file. Open untuk membuka, close untuk menutup. Ya, ini sintaks dari open ya. Open, kemudian nama filenya, kemudian ada flagnya, kemudian ada modenya. Ya. Jadi open ini perintah untuk mengakses, membuka file ya, dengan flag dan mode tertentu. Dengan flag dan mode tertentu. Kemudian untuk flagnya ini macam-macam, ada read only, write only, read write, append, create ya. Kalau nggak ada ya nanti akan di create ya. Ini truncate ya. Truncate itu artinya size-nya dijadikan 0, berarti nanti kalau ada isinya langsung di truncate, nggak ada isinya ya, 0. XCL ya, error if create and file exists. Sync ya, ini untuk keperluan synchronization, jadi kalau nulis harus satu-satu. Nah, untuk open mode ya, ini tadi flag ya, ini flag ya. Kemudian yang berikutnya untuk modenya ya, parameter yang ketiga, nama file, flag sama mode. Nah, untuk mode-nya ada ini ya. Read, write, execute ya. Read, write ini kalau RWX ini ya, read, write, execute untuk user. Ini untuk user. Kemudian GRP ini untuk group ya. OTH untuk other. Nah, ini mungkin kalau U ini untuk semuanya ya. Ini U singkatan ya. Ya, ini bisa dipecah jadi 3 gitu ya. RWX untuk user. Nah, U ini untuk RWX untuk user. Itu bisa dipecah satu-satu jadi read untuk user, write untuk user, ya current user maksudnya ya. Ya, kemudian execute untuk user. Nah, kemudian bisa ini ada RWX group. Nah, ini bisa dipecah jadi 3 ya, read group, write group, execute group. Ini other ya, RWX untuk other ya, bisa satu-satu, read untuk other, write untuk other, execute untuk other. Tuh. Kemudian return value dari open itu adalah sebuah integer, yaitu file descriptornya itu sendiri. Jadi kita akan mengopen sebuah file, kita akan mendapatkan file descriptor ya, bertipekan integer ya. Kita tadi sudah bahas bahwa file descriptor adalah sebuah identifier ya, identifier yang mengacu ke suatu file. Nah, ya nomor ya, ibaratnya nomor untuk mengakses file ini tuh nomor berapa gitu. Kemudian untuk close ya. Ya, untuk close ya kita tinggal close kemudian file descriptornya tadi. Jadi kalau open kita mendapatkan file descriptor, nah kalau close kita memberikan parameter file descriptor sebagai argumen. Nah. Ini contoh sederhana ya, fd sama dengan open ya. Ini nama filenya berarti ada di sini, rgv1. Kemudian flagnya read only dan create ya. Kemudian modenya adalah RIR-USR ya, read untuk user. User had read permission. Ini untuk close-nya, close file descriptor. Nah, ini contoh open dan close.
Kemudian apalagi ya, untuk create ya, oke, create ya, ini untuk bikin ya, kalau ini untuk bikin ya, nama file kemudian mode. Oke. Ya, ini sebenarnya create ini mirip seperti open gitu ya. Ya, ini mirip ekuivalen ya, create ini ekuivalen dengan open dengan parameter path name ya, nama file, kemudian flag ya, flagnya ini write only, write only, kemudian create, kemudian truncate. Nah, kemudian modenya mode yang di sini. Nah, ini sama aja ekuivalen dengan ini. Sintaks create di sini sama dengan open di sini. Oke. Jadi jarang biasanya kita menggunakan create ya, kita lebih sering menggunakan open. Oke, kemudian read ya, read ini baca, read sama write ini untuk baca tulis ya, read untuk baca isi file ya melalui file descriptor identifiernya tadi ya, write untuk nulis gitu ya. Ini adalah tempat buffernya ya, yang dipakai untuk menyimpan data yang dibaca. Kemudian ini adalah ukuran yang dibaca, berapa bytes gitu. Oke. Ya, sebaliknya write juga demikian, write ya. Write demikian juga, ini ada file descriptor ya, file descriptor. Kemudian ada buffer untuk yang dipakai untuk menulis ya. Ya, isi yang akan ditulis ya, ditaruh di buffer. Kemudian ini berapa byte yang dibaca. Oke. Ya, ini contoh program sederhana. Ini contoh program sederhana ya. Ya, ada F1, F2, oke, ini integer F1, F2. Kemudian open ya, berarti ini open ya, filenya namanya myTime, flagnya read write, kemudian create ya kalau belum ada, kemudian modenya ini 700, berarti ini usernya RWX ya, grupnya 0, othernya 0. Ini juga sama. Oke. Kemudian F2 open, nama file yang sama, oke. Read write create 0700 sama, oke. Kemudian kita lihat printf ya, nilai file descriptor 1 dan 2 nya berapa, oke. Kemudian write, masing-masing write ya, write F1 string 1 ya, berarti ini nulis string 1 ke file ini mytmp, oke. Kemudian ini juga nulis ke mytmp juga, ini nulis ke sini ya, mytmp nulis ke sini, mytmp ini stringnya 678 \n, oke, return 0 ya. Oke, itu contoh sederhana menggunakan ya open close ya. Ini harusnya ada close nih, ini kurang bagus nih programnya, harusnya ada close di sini, open close, kemudian read sama write ya. Ya, boleh read write, boleh write aja ya, dan seterusnya. Oke, untuk LSIG kita akan bahas di chapter berikutnya. Oke ya. Ya, untuk LSIG kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui selain ada write ya, biasanya kita menggunakan fprintf ya, fprintf. Kita juga bisa menggunakan fprintf. Ya, sintaksnya kurang lebih sama, cuman ini mirip ke printf. Kalau tadi write kan parameternya file descriptor, kemudian buffer ukuran yang ditulis. Nah, kalau ini mirip fprintf, cuman ada file streamnya depannya. Nah, ini bisa juga diisi dengan file descriptor gitu. Jadi ini mirip printf ya, mirip printf. Tahu kan kalau printf ada string ya, string, atau kalau ada parameter integernya bisa pakai %d dulu, terus nanti koma integer nama variabelnya. Nah, cuma di sini depannya dikasih nama nih, file stream. Oke. Bisa juga maaf di sini ya. Bisa juga diisi dengan file descriptor. Ini kalau printf ini ya. Kalau printf begini. Nah, kalau fprintf itu tambah depannya ada file streamnya. Oke, file stream itu misalnya apa? Standard out, std out, nah std in. Nah, itu file stream. Nah, kalau file descriptor ya tadi fd, fd1, fd2. Oke, fprintf. Yang mirip dengan fprintf adalah dprintf. Jadi ini sebuah break. Tapi saya pernah mencoba, kalau tidak salah fprintf dikasih dengan file descriptor juga bisa gitu. Tapi memang baiknya kalau untuk menggunakan file descriptor kita gunakan dprintf.
Oke, dprintf. Jadi ngeprint mirip printf tapi ke file descriptor. Nah, kalau fprintf tadi mirip printf tapi ngeprint ke file stream. Contohnya adalah standard input dan standard output. Nah, oke. Dprintf ya, ini mirip seperti printf cuman ditambahkan file descriptor. Ya, kita tidak selalu menulis ke standard output tapi menulisnya ke file yang ditunjuk oleh file descriptor ini. Oke. Kemudian dup ya, ada dup dan dup2. Oke. Jadi dup dan dup2, oke ya. Ada dup dan dup2. Ini duplicate. Jadi kita menduplicate pointer ya. Jadi pointer ya, kita bisa katakan pointer. Jadi ada satu file descriptor menunjuk ke suatu file, nah kita bisa copy penunjuknya itu tadi. Nah, ini sintaksnya. Oke. Ini dup ya. Dup ya. Ini integer dup. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi kita bisa copy ya. Copy sebuah file descriptor ke file descriptor baru. Oke. Copy file descriptor yang lama ke file descriptor yang baru. Jadi kita tidak perlu open lagi gitu. Kita tidak perlu open lagi. Nah, kita bisa copy aja. Tapi nanti ada perbedaan. Bagaimana kalau ada dua file descriptor? Yang satu itu, yang case pertama itu dua-duanya hasil dari open, yang satu adalah dari dup. Nah, itu nanti berbeda. Oke, nanti kita bahas di demo. Oke. Berikutnya ada dup2. Ya, sebenarnya ini mirip seperti dup. Oh, ini sama aja ya. Dup dan dup2 ya. Dup, kalau dup itu nanti file descriptor yang duplicate-nya itu di-assign oleh sistem. Jadi kita tidak menentukan nilai return value di sini. Tidak menentukan nilai file descriptor yang yang baru. Tapi kalau dup2 kita sudah tentukan nilai file descriptor yang baru itu ditentukan di sini gitu. Oke, jadi kita sudah assign bahwa saya ingin mengcopy penunjuk identifier ke suatu file ya, dari file descriptor yang lama ke file descriptor yang baru yang sudah ditaruh di parameter di dalam sini. Oke. Kalau yang dup saja, nah itu kita hanya mengambil duplicate file descriptor dari yang lama, terserah nilainya berapa, itu sistem yang menentukan. Tapi kalau dup2 itu sudah kita berikan. Saya mau copy dari sini ke sini. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita akan coba demokan melalui program-program demo yang ada di yang sudah disiapkan di GitHub. Oke. Ya, oke, mungkin dari saya kurang lebih begitu dulu ya. Untuk contohnya nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke. Pengantarnya begitu saja dari saya. Ya. Jangan lupa teman-teman baca sendiri ya teori-teorinya. Oke. Ini saya lebih ke programmingnya saja untuk intro di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.